Megalitikum. Iya, kamu tidak salah dengar. Kolam yang berusia hampir 2500 tahun yang masih asri dan terjaga hingga hari ini. Kolam dengan air bersih nan dingin yang dianggap menjadi sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup. Kolam tersebut terdapat di bumi tercinta kita, bumi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lili Suryani dengan NIM 06021182328053. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Nah, di video kali ini saya akan mengulas tentang mitos dari kolam megalitikum yang ada di Pugung Raharjo, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Nah, untuk teman-teman yang penasaran dengan cerita dari kolam megalitikum, bisa simak video ini ya. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi cerita dengan kami. Sebelumnya, apakah Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan. Kebetulan saya juga guru sejarah, dan meskipun bukan guru sejarah, sepertinya saya juga akan tetap mencintai sejarah. Oke, cukup segitu aja ya. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas tentang asal-usul dari kolam megalitikum yang ada di Cagar Budaya Pugung Raharjo, gitu ya Bu. Iya. Nah, mungkin Ibu bisa bisa menceritakan singkat lah, lebih singkat gitu. Gimana sih asal-usul dari kolam tersebut gitu? Kenapa kok bisa disebut sebagai kolam megalitikum gitu itu? Oke, jadi awal mulanya itu dulu kolam megalitik ini belum ditemukan ya. Dan yang pertama kali menemukan itu warga lokal yang ada di Lampung Timur. Tapi karena mereka tidak cukup memiliki keberanian untuk membuka lahan tersebut lebih luas lagi, akhirnya mereka meminta bantuan dari Transmigran Jawa pada saat itu, yang pada akhirnya mereka lah yang melanjutkan pemugaran kolam megalitik tersebut gitu. Dan kenapa bisa disebut kolam megalitik? Karena situs itu memang merupakan situs tertua yang ada di Lampung dan peninggalan dari zaman batu tua atau yang biasa kita sebut megalitik ya. Nah, itulah kenapa disebut sebagai kolam megalitikum. Gitu. Terus kira-kira ada nggak sih Bu mitos-mitos tertentu yang bisa dikaitkan dengan kolam tersebut? Kalau mitos tertentu ya, seperti yang sudah tersebar di masyarakat itu, umumnya masyarakat sekitar dan orang-orang dari luar daerah pun percaya bahwa di kolam megalitik itu ketika kita berkunjung ya, kita disarankan untuk mencuci muka di sana. Yang katanya mitosnya itu mengatakan kalau cuci muka dengan air di kolam megalitik itu bisa membuat kita awet muda, terus bisa mendatangkan jodoh bagi yang belum berjodoh, dan bisa membuka aura kita gitu. Katanya mitosnya begitu. Terus Kira-kira masih ada nggak Bu relevansi kayak masyarakat tuh sampai sekarang tuh masih percaya nggak Bu kalau memang kolam tersebut itu memang mendatangkan kayak jodoh kemudian awet muda gitu Bu? Kalau relevansinya dengan saat ini ya, sepertinya masih banyak masyarakat yang percaya bahwa memang mitos dari kolam megalitik tersebut itu memang sudah tertanam gitu. Makanya masih banyak masyarakat yang percaya dengan mitos itu gitu. Terlepas dari mitos itu,
kita kembali ke kehidupan kita lah ya. Memang pada dasarnya air itu adalah sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang ada di bumi gitu kan. Jadi dan air itu banyak sekali manfaatnya, tidak hanya untuk kehidupan tumbuhan tapi juga kehidupan manusia, hewan dan makhluk lainnya gitu. Jadi terlepas dari mitos, memang fungsi air sendiri adalah membersihkan, mensucikan, menyehatkan juga gitu kurang lebihnya. Oke. Sebelumnya itu Bu, sebelum apa ya? Apakah ada semacam kerajaan gitu yang bisa apa ya? Kayak memunculkan mitos tersebut gitu. Jadi kayak ada apa ya? Bukanlah batu sih, kayak patokannya gitu Bu. Kayak patokan seperti itulah. Oke, jadi gini mungkin ya maksudnya. Selain fungsi dari kolam megalitik tadi gitu ya, kalau ini patokannya mungkin lebih ke ini ya, kayak dulu memang ada sebuah kerajaan yang berdiri di Lampung ya, sebelum pada akhirnya dia takluk sama kerajaan Sriwijaya. Itu dulunya kolam megalitik itu juga digunakan untuk para putri-putri raja untuk mandi di situ gitu. Jadi memang kesehariannya mereka itu mandinya di situ, segala macam aktivitas yang di air mereka lakukan di situ gitu. Oke. Terus menurut Ibu, ada nggak sih Bu nilai-nilai sosial dan budaya yang terkandung dalam cerita yang barusan Ibu sampaikan gitu? Kalau nilai sosial budaya itu lebih ke ini ya, kepercayaan masyarakat setempat. Nah, kepercayaan masyarakat setempat yang menganggap bahwa ini adalah satu situs peninggalan yang dibangun atau berdiri pada masa Hindu-Buddha gitu ya. Bisa dilihat mungkin bangunan di belakang kita ini menunjukkan bahwa itu adalah tempat untuk mereka sembahyang. Sembahyang itu berasal dari kata sembah sang hyang gitu kan, makanya ada kalimat sembahyang itu. Dan itu identik dengan agama Hindu dan Buddha. Kalau di agama Islam kan kita tidak menyembah sang hyang kan ya. Nah, istilah sang hyang sendiri itu memang terdapat di agama Hindu dan Buddha gitu. Itu budayanya ya. Kalau sosialnya lebih ke kolaborasi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang transmigran dari Jawa itu sih saling membantu untuk membuka lahan ini lebih luas lagi dan banyak ditemukan situs punden berundak seperti belakang kita ini gitu. Oke, gitu. Objek penelitian kita kali ini tuh kan kolam megalitikum ya Bu. Nah, itu masih sering digunakan nggak Bu sama masyarakat umum atau mungkin ada pendatang yang datang jauh-jauh gitu untuk melihat, oh ternyata ini ada kolamnya gitu. Oke, sejauh ini kolam megalitik itu masih digunakan ya sama pendatang dari luar Lampung, terutama kayak para pemudik nih yang mereka tuh mungkin penasaran kan ya, oh di Lampung nih katanya ada situs peninggalan megalitik nih, ada kolam megalitiknya dengan mitos yang bisa buat awet muda kalau kita cuci muka dengan air itu dan segala macamnya gitu. Terus dan memang juga masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Misal di waktu-waktu sore mereka pengen chill out, bahasa sekarang chill out ya. Mereka pengen chill out, mereka main ke sini, mandi di air di kolam megalitik itu. Dan kalau untuk upacara adatnya juga agama Hindu dan Buddha masih mengambil air di kolam megalitik tersebut sampai sekarang untuk melakukan upacara itu gitu. Udah, cukup ya? Oke, ya cukup Bu untuk wawancara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas ilmunya. Semoga ilmu ini bisa saya sebarkan melalui media sosial dan kemudian ternyata banyak sekali gitu peninggalan yang ada di Lampung gitu, sehingga teman-teman yang ada di luar Lampung tuh jadi tahu ternyata Lampung itu nggak cuma sebatas pantainya saja gitu. Ternyata banyak sekali peninggalan, bahkan peninggalan yang memang satu-satunya memang cuman ada di Lampung pun mereka jadi tahu gitu. Gitu. Baik.
Oke, terima kasih Bu. Iya, sama. Nah, teman-teman, pasti kalian semua sudah menyaksikan dokumentasi dan juga wawancara dari kolam megalitikum tersebut ya. Tentu di sini teman-teman kebingungan nih, kira-kira apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut. Nah, di sini saya akan mengulas apa sih nilai yang terkandung dalam cerita mitos dari kolam megalitikum tersebut. Nah, di sini saya memiliki 3 ulasan, yaitu nilai sosial, nilai budaya, dan juga tentunya nilai religius yang ada dalam cerita kolam megalitikum tersebut. Nah, saya mulai dari nilai sosial. Nah, dalam pembuatannya, masyarakat pada zaman itu tentu memiliki berbagai pertimbangan untuk membuat kolam tersebut. Nah, dimulai dari susunan batu yang tersusun secara simetris. Tentu tidak langsung jadi secara gamblang gitu kan. Tentu masyarakat akan memusyawarahkan terlebih dahulu baiknya seperti apa. Maka dari itu, dengan adanya nilai sosial ini, kolam tersebut mampu meningkatkan kerjasama antar masyarakat. Kemudian untuk isi nilai sosial yang kedua, yaitu masyarakat pendatang dan juga masyarakat yang ada di sekitar situs cagar budaya tersebut seringkali chill out atau sekedar mandi untuk membersihkan diri di kolam tersebut. Dan kebiasaan itu, rutinitas tersebut tidak hanya berhenti pada zaman itu saja, namun tetap berjalan hingga hari ini. Nah, kemudian untuk nilai yang kedua, yaitu nilai budaya. Dalam mitos dari kolam megalitikum tersebut, itu memiliki nilai budaya yang khas, yaitu dengan adanya arsitektur pembuatan kolam yang mungkin maju pada zaman itu ya. Maka dari itu, jika kita datang ke situs cagar budaya tersebut, maka kita akan merasakan, oh ternyata gini loh zaman megalitikum itu, begitu. Jadi kita bisa mengetahui ciri khas pada zaman megalitikum tersebut. Nah, untuk nilai budaya yang kedua, yaitu kolam tersebut itu adalah sebagai simbol dari adanya zaman megalitikum yang di Lampung, begitu. Karena jika kita semua berkunjung di Pugur Harjo, di situs tersebut, tentu kita tidak hanya melihat satu jenis situs cagar budaya saja, namun di sana ada banyak sekali situs cagar budaya yang kita bisa lihat dan juga sekaligus kita pelajari, begitu. Seperti dolmen, menhir, kemudian ada punden berundak juga, seperti itu. Dan di sana juga terdapat beberapa museum yang bisa kita kunjungi, begitu. Kemudian untuk nilai yang ketiga adalah nilai religius. Tentunya teman-teman di sini sudah mengetahui bahwa nilai religius ini adalah nilai yang mengarah pada kepercayaan seorang individu. Nah, terkait dengan mitos dari kolam tersebut, yaitu bisa membuat kita awet muda dan juga mendatangkan jodoh. Nah, itu kembali lagi ke fitrah dari air sebagai sumber penghidupan umat manusia dan juga makhluk hidup gitu. Jadi pada dasarnya air ini adalah sumber kehidupan yang dapat menyucikan, membersihkan, menyehatkan, dan juga menyegarkan bagi setiap umat manusia, bagi setiap makhluknya, dan juga untuk
hewan dan juga tumbuhan yang ada di sana begitu. Maka dari itu masyarakat percaya bahwa air yang terkandung dalam kolam tersebut mampu membuat si pembasuhnya itu awet muda, karena memang fungsinya itu adalah menyegarkan dan juga menyehatkan begitu. Nah, kemudian air dalam kolam tersebut sampai saat ini masih aktif digunakan untuk beribadah gitu. Menurut hasil wawancara dari narasumber, umat agama Hindu dan juga Buddha masih sering menggunakan air tersebut untuk upacara adat atau ritual gitu. Biasanya mereka seringkali mengambil air di kolam tersebut untuk melakukan persembahyangan. Itu biasanya mereka sembahyang di punden berundak gitu. Nah, berikut beberapa upaya yang telah dilakukan dan juga yang bisa kita lakukan untuk melestarikan cagar budaya yang ada di Pugung Raharjo. Nah, yang pertama itu adalah dengan menetapkan situs tersebut menjadi cagar budaya. Nah, untungnya situs Pugung Raharjo itu telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang menjadi situs cagar budaya yang dilindungi. Kemudian untuk yang kedua yaitu pembuatan museum mini. Nah, jika kita berkunjung di sana, tentu kita akan menemukan beberapa museum mini yang di dalamnya terdapat beberapa artefak yang ditemukan pada saat itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah pemasangan papan informasi. Nah, pada saat saya melakukan observasi, saya menemukan beberapa papan informasi. Nah, salah satunya itu pada saat saya mengunjungi Punden Berundak. Nah, Punden Berundak itu terdiri dari beberapa informasi mulai dari zaman Hindu Buddha dan juga fungsi dari Punden Berundak tersebut. Nah, dengan adanya pemasangan papan informasi ini, maka para pengunjung akan tertarik untuk teredukasi perihal situs cagar budaya tersebut. Kemudian pemerintah dan juga masyarakat sekitar juga telah melakukan pemugaran dan juga konservasi situs cagar budaya tersebut. Contohnya saja di kolam megalitik itu. Nah, sebelumnya kolam megalitik itu tidak terdapat bebatuan gitu, tidak terdapat bebatuan yang memisahkan antara air yang suci dan juga air yang bisa digunakan untuk mandi gitu. Nah, namun saat ini itu sudah bisa dibedakan begitu, bisa dibedakan mana yang kolam untuk mandi dan juga mana yang kolam untuk pemujaan, karena sesuai dengan hasil wawancara dengan narasumber, di sana itu terdapat 2 kolam gitu. Jadi kolam yang masih benar-benar murni yang dia terbuat alasnya itu adalah tanah, dan juga satu lagi adalah kolam yang telah dilakukan pemugaran begitu, yang artinya kolam tersebut telah dibuat khusus memang untuk masyarakat dan juga pendatang agar mereka bisa mandi di situ. Jadi yang tadinya air yang digunakan untuk pemujaan dan sembahyang itu tidak akan terkena kotoran orang-orang yang sedang melakukan kegiatan membersihkan diri di sana gitu. Kemudian upaya yang bisa kita lakukan agar bisa melestarikan situs cagar budaya tersebut adalah dengan meningkatkan pengawasan gitu. Nah, tentunya di zaman ini masih banyak sekali orang-orang yang lancang seperti itu. Bisa saja batu-batuan artefak yang ada di sana itu habis dicuri. Maka dari itu, pemerintah dan juga masyarakat yang ada di sana harus melakukan pengawasan yang ketat. Kemudian, yang kedua adalah edukasi kepada masyarakat lokal. Nah, dengan diadakannya kegiatan edukasi ini, maka masyarakat lokal akan terus menceritakan keberadaan dari situs sejarah dalam tempat tersebut. Kemudian, nah, ini yang paling penting, yaitu di era yang modern ini, tentunya kita semua tidak terlepas dari era digitalisasi. Nah, maka dari itu penting sekali agar
masyarakat, pendatang, masyarakat lokal, pemerintah dan sebagainya itu melakukan pengembangan wisata berkelanjutan melalui arsip dokumentasi model 3 dimensi gitu. Maka dari itu, dengan kita menerapkan beberapa upaya ini, kita semua bisa terbilang sebagai orang-orang yang menjaga kelestarian budaya. Maka dari itu, mari kita sama-sama menjaga alam, menjaga sejarah yang ada dalam bumi tercinta kita. Jadi, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini adalah walaupun tempat tersebut terbilang terpencil dan juga jarang diketahui oleh banyak orang, tentu tempat tersebut memiliki sebongkah emas, sebongkah keindahan yang bisa kita nikmati selalu gitu. Nah, kemudian ternyata kolam megalitikum tersebut memiliki mitos tertentu, mitos yang sedikit orang tahu bahwa kolam tersebut mampu membuat orang menjadi awet muda dan juga cepat mendatangkan jodoh. Terlepas itu baik atau tidak, itu kembali lagi ke diri kita, mau percaya ataupun tidak itu balik lagi ke diri kita begitu. Kemudian beberapa upaya yang bisa kita lakukan agar dapat melestarikan situs cagar budaya tersebut tentunya adalah dengan menjaga dan juga mewariskan ke anak cucu kita bahwa negeri Lampung tidak hanya sekedar pantainya saja yang elok, tapi memiliki berbagai sejarah dari zaman megalitikum gitu. Baik, sekian pembahasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.